Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat, ummahat, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat karunia kehidupan kepada kita semua, nikmat kesehatan lahir dan batin, nikmat kita dapat beribadah kepada Allah, berukhuwah di jalan Allah, dan nikmat kita bersilaturahim, sekaligus kita dapat menuntut ilmu di masjid yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah untuk kita semua, menjadi asbab turunnya rahmat Allah buat kita semua, dan menjadi asbab dari Allah turunkan sakinah kepada kita semuanya. Dan yang paling istimewa adalah ketika Allah menyebut, membanggakan nama-nama kita di hadapan para malaikatnya, karena kita duduk di masjid, di majlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mempelajari isi kandungannya, insya Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ilmu menjadi jalan dan sebab Allah mendekatkan dan memudahkan langkah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita senantiasa bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur pada Allah, kita akan segera memasuki tahun baru Islam. Kita akan mengakhiri, menutup catatan tahun 1447 Hijriah. Dan insya Allah kita akan masuki 1 Muharram beberapa hari lagi di tahun yang baru, yaitu 1448 setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pelajaran yang sangat penting bagi kita, terutama kaum ibu, kaum perempuan, di mana perempuan itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Perempuan atau wanita itu adalah belahan atau saudara kandungnya laki-laki. Syaqiq. Syaqa'iq itu jamak dari kata syaqiq. Syaqiq itu bisa berarti saudara kandung, bisa juga berarti secara bahasa dia adalah belahan. Belahan hati dan belahan jiwa. Karena dari kata syaqqa yashukku, membelah. Al-Quran mengatakan, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sungguh hari kiamat telah dekat dan bulan itu terbelah. Nah, itu menggunakan kata insyaqqa. Makanya ada surat Al-Insyiqaq. Dari kata insyaqqa itu asalnya dari syaqqa yashukku, yaitu membelah. Kenapa perempuan disebut sebagai saudara kandung dan juga belahan hati, belahan jiwa laki-laki? Karena tidak ada kehidupan yang baik, tidak ada laki-laki yang baik, tidak ada ayah yang soleh, tidak ada anak-anak yang soleh dan solihah,
Tidak akan ada lahir masyarakat yang baik kecuali itu semua ada peran dan kontribusi yang luar biasa besar yang diberikan oleh kaum perempuan. Maka itu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika berbincang tentang bulan Muharram ini ada baiknya kita merefleksikan kisah Al-Qur'an tentang sosok perempuan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok perempuan yang menjadi contoh dan tauladan. Ya, tauladan dalam keimanan. Allah menyebut ada 2 tauladan perempuan dalam keimanan dan sebaliknya ada contoh keburukan dalam kekufuran yang diperankan oleh 2 perempuan. Itu ada di dalam surat At-Tahrim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah menjadikan contoh bagi orang-orang kafir. Ya, itu Allah mengambil contoh buat orang-orang kafir itu dari siapa? Dari istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Perempuan bukan itu? Istri Nabi Nuh perempuan? Istri Nabi Lut juga perempuan. Tapi itu adalah contoh yang buruk. Contoh yang jelek. Ya, kenapa? Istri disebut sebagai imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Imra'ah itu artinya perempuan. Kenapa? Kok tidak disebut dengan zaujah? Perempuan yang jadi istri itu kan bahasa Arabnya apa? Zaujah, pasangan hidup. Ya. Kenapa Al-Quran tidak menyebut zaujata Nuhin wa zaujata Lut? Karena di antara kedua sosok pasangan suami istri itu, baik istrinya Nabi Nuh dan istrinya Lut itu tidak ada lagi senyawa, tidak ada lagi yang nilai-nilai yang dapat mempersatukan mereka sebagai suami istri yang sesungguhnya. Apa nilai yang mengikat suami istri yang sesungguhnya itu adalah nilai iman. Kalau istri tidak beriman, maka Allah tidak menyebut dia sebagai istri. Tidak menyebut dia sebagai pasangan hidup laki-laki sejati. Tapi dia hanya disebut sebagai perempuan teman tidurnya. Ya. Walaupun satu atap, satu rumah, tapi kalau hati keduanya berbeda, yang satu iman kepada Allah, yang satu kufur kepada Allah, maka itu tidak lagi pantas disebut sebagai suami istri. Yang satu taat kepada Allah, yang satu maksiat kepada Allah, nggak layak suami istri itu disebut suami istri. Ya. Maka Al-Quran menyebutnya apa? Imra'ata Nuh. Istri Nabi Nuh ini membangkang, bermaksiat kepada Allah, menolak risalah suaminya sendiri. Mestinya perempuan itu harus menjadi pendukung utama, menjadi orang pertama yang beriman kepada Rasul yang Allah utus kepada manusia, sebagaimana seharusnya seperti yang diperankan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ketika mendapati Rasulullah pulang dari Gua Hira menggigil, ketakutan. Kenapa? Baru menyaksikan peristiwa yang sangat luar biasa. Didekap erat oleh malaikat Jibril sampai beliau sesak napas. Lalu kemudian diperintah membaca Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Atau dalam jawaban yang lain, riwayat lain mengatakan madza aqra, maka turunlah perintah wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa sikap istri yang baik mendapati suaminya seperti itu? Ketika sampai di rumah, dia menggigil gemetaran, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, wahai istriku.
Khadijah tidak panik. Khadijah bisa memahami situasi hati dan batin sang suami, yaitu Muhammad putra Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Tenang wahai suamiku, apa yang kau alami barusan?" Beliau ceritakan. Maka Khadijah dengan penuh keyakinan berkata kepada sang suami yang baru saja mendapatkan wahyu pertama dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, sungguh aku mengenal engkau adalah orang yang mulia. Yang datang kepadamu pasti bukan sesuatu yang mengganggu atau yang akan merusak jiwamu. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang amanah, orang jujur. Karena engkau adalah orang innaka latasilur rahim, orang yang suka menjalin tali hubungan silaturahim. Orang yang suka membantu sesama, orang yang hidupnya jujur, tidak pernah berdusta, tidak pernah berkhianat, bahkan tidak pernah keningnya sujud kepada berhala sekalipun. Dari kecil dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku yakin apa yang datang kepadamu itu adalah sesuatu yang mulia, kabar besar. Allah ingin menjadikan engkau sebagai Rasul." Dan betul, keesokan harinya beliau konsultasi, ajak sang suami untuk menenangkan hatinya, bertanya kepada pamanda daripada Khadijah. Ya, Khadijah punya paman, udah tua renta, beragama Nasrani. Tapi Nasrani yang diimani oleh pamannya ini, ya, seorang pendeta, siapa namanya? Masih ingat? Pendeta Warakah bin Naufal. Ketika dia mendengar cerita Muhammad SAW di Gua Hira, maka dia langsung berkomentar, "Yang datang kepadamu itu adalah namus, yaitu malaikat Jibril, satu-satunya malaikat yang diutus Tuhan untuk membawa wahyu kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Namus itu yang dahulu membawa wahyu kepada Musa dan Isa alaihi salam. Dan berbahagialah engkau wahai suami keponakanku, engkau telah dipilih oleh Allah sebagai rasul akhir zaman. Seandainya aku masih hidup ketika engkau nanti diusir, mau dibunuh oleh kaummu, oleh bangsamu sendiri, aku pasti akan beriman kepadamu dan akan membela kehormatanmu." Subhanallah. Nah, itulah peran Khadijah. Ya, mestinya istri itu jadi apa? Orang pertama yang menguatkan hati suami ketika gelisah, ketika panik, ketika mendapatkan ujian-ujian. Jangan malah menjadi istri itu apa? Menjadi tambah berat bebannya suami. Udah banyak masalah, urusan di luar, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tambah lagi sumpek di rumah. Ya. Kenapa? Karena tidak saling memahami peran satu sama lain. Ya, selalu menjadi masalah bagi suaminya. Ya, sebaliknya juga bisa terjadi seperti itu. Istri juga pusing di rumah, banyak pekerjaan rumah. Ya, kalau laki-laki keluar itu walaupun kerja, walaupun kayak saya safari dakwah misalnya berhari-hari, itu walaupun capek, lelah, tapi kan saya bisa sambil kulineran di luar, betul. Bisa makan soto Banjar, bisa makan ketupat kandangan, ya, bisa makan nasi kuning, bisa makan lontong orari. Ustadz pernah itu ya. Apa semua kuliner Banjar ini sudah saya coba semua. Ya. Bisa ketemu teman baru, iya. Walaupun capek, alhamdulillah masih nikmat. Ya. Bisa kenal dengan jamaah, bisa kenal dengan sahabat-sahabat baru, Masya Allah. Jamaah-jamaah yang luar biasa membesarkan hati kita. Lah kalau istri di rumah walaupun nggak banyak pekerjaan seperti suaminya, tapi sumpek di rumah itu. Ya, anaknya lah susah dimandiin ya.
tabung gas habis, takut nyalain gitu kan. Suaminya kalau nggak ada di rumah pusing dia. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu harus saling memahami peran satu sama lain, saling meringankan beban. Ya, jangan mau menang sendirian, mau enak sendirian, ya. Nah, itu seperti apa? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut mestinya membesarkan hati sang suami ketika suaminya diolok-olok, dihina, diejek oleh kaumnya. Mestinya sang istri bisa menguatkan, bisa menjadi sandaran hati bagi sang suami. Dia menjadi orang yang pertama harusnya beriman kepada risalah dari Allah yang dibawa oleh sang suami. Tapi apalah lacur ketika istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ini justru menjadi orang pertama yang berkhianat kepada sang suami. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min. Maka kemudian Allah menyebutnya wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina. Kedua wanita itu mereka adalah dua orang perempuan yang berada di bawah, ya, hamba-hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma, tapi kemudian mereka berkhianat kepada suami mereka. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya Allah menyebutkan dua sosok wanita mulia, wanita yang istimewa, wanita yang diagungkan di dalam Al-Quran, yaitu Asiyah dan Maryam. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Ya. Istri Fir'aun itu orang soleh bukan? Orang mukminah bukan? Mukminah, beriman kepada risalah Nabi Musa. Nah, kebalikan dengan sang suami, yaitu Fir'aun. Ya, itu Dajjal itu. Ya. Fir'aun ini keras kepala, Fir'aun ini kejam. Fir'aun ini suka menyiksa, memperbudak Bani Israel, dan dia selalu menghina Nabi Musa alaihi salam. Ya, makanya dua sosok ini juga tidak cocok disebut sebagai suami istri. Makanya Allah menyebut istri Fir'aun itu bukan zaujah Fir'aun, tapi imra'ata Fir'aun. Ya, walaupun hidup satu rumah, satu atap, tidur di satu kasur, tetapi hati mereka tidak bertemu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu kafir, bahkan menjadi pentolan kekafiran dan mengaku-ngaku ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kamu yang paling tinggi. Yang satu malah beriman kepada Allah Azza wa Jal, mengesahkan Allah. Makanya Allah memisahkan istri Fir'aun, tidak disebut sebagai istri, tapi hanya teman Fir'aun. Ya. Idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Istri Fir'aun itu setiap malam dia berdoa kepada Allah. Dia sudah nasihati sang suami agar beriman pada risalah Musa, nggak mau. Maka yang bisa dia lakukan apa? Ya Allah, rabbi ibni li indaka baitan fil jannah, bangunkanlah untuk aku surga, satu rumah di dalam surga. Kenapa? Rumah dia di dunia walaupun bertatahkan emas berlian, walaupun mewah, walaupun besar, istana megah seperti istana-istana yang ada di Kalimantan Selatan. Ya, saya tahu kalau lewat keluar Banjarbaru mau ke arah mana-mana itu tempat batu bara itu banyak istana itu. Ya. Luar biasa, ya. Nah, apalagi sekarang pengusaha-pengusaha di lingkarannya presiden ini sekarang haji-haji semua itu. Kalau dulu ada 9 naga, maka ada sekarang 9 haji, termasuk Haji Isam. Alhamdulillah, bagus, ya bagus. Ya, kita harus memihak kepada kaum pribumi, ya.
Masa kita sudah 78 tahun, lebih ya, 80 tahun lebih merdeka, ya. Kita ini, ya, harta kekayaan nasional kita dikuasai oleh segelintir orang lain. Ya, mestinya kalau Indonesia ini 87% Muslim, ya, maka mestinya yang 87% orang Islam itu yang menguasai mayoritas kekayaan alam, kekayaan nasional kita. Tapi kok terbalik? Ya. Yang 13% atau bahkan lebih kecil daripada itu, kelompok kaum minoritas memang malah menguasai kekayaan yang setara dengan 85% kekayaan nasional. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah Ustadz jangan ngelantur. Ya, nanti kemana-mana ya. Ini cerita tentang perempuan jadi cerita tentang 9 haji lagi. Ya, emang begitulah kalau Ustadz ini bisa ngomong kemana-mana ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Bangunkan ya Allah satu rumah untukku di surga. Kenapa? Karena di rumah dia di dunia ini tidak nyaman. Rumah dia walaupun nyaman, walaupun enak, walaupun semua lengkap, fasilitas mewah, ya, berhamparkan emas, permata, berlian, apa saja yang dia mau bisa dia dapatkan. Tapi dia tidak mendapatkan ketenangan hidup, ketenangan batin. Kenapa? Karena berada di tengah lingkaran api neraka. Neraka dunia itu namanya. Maka beliau dalam sembunyi, beliau beribadah mengesahkan Allah Ta'ala sambil bermunajat, ya Allah bangunkan untukku satu rumah di dalam surga. Wa najjini min Fir'aun wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah selamatkan aku dari Fir'aun. Bayangkan. Padahal Fir'aun ya sudah memberikan segala sesuatunya kepada sang istri yang dicintai. Tapi dia merasa apa? Merasa hidupnya tidak nyaman dan tidak akan selamat kalau dia mengikuti agama Fir'aun. Maka dia minta keselamatan dari Allah. Ya Allah selamatkan aku dari Fir'aun. Suaminya sendiri coba. Dia minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Fir'aun itu kan mengancam siapa saja yang beriman kepada Musa dan risalahnya akan dihabisi, akan dipersekusi. Dan betul, ya, Asiyah itu, ya, itu dihukum oleh Fir'aun, walaupun istrinya sendiri. Dihukum, disuruh apa? Dilemparkan, dimasukkan ke dalam kuali besar yang isinya minyak panas. Ya. Itu gambaran. Dan Nabi SAW, ya, dalam satu riwayat yang pernah saya baca, itu menyatakan bahwa kubur atau di hari kiamat nanti ada gambaran beliau menyaksikan apa? Ya, apakah ini dalam perjalanan Isra Mi'raj atau apa itu ya, riwayatnya saya lupa. Itu beliau menyaksikan ada kuburnya Asiyah. Dan dari kubur Asiyah itu keluar cahaya dan wangi-wangian surga. Kenapa? Karena dia adalah sosok yang bisa mempertahankan imannya di tengah lingkaran kekufuran yang sangat gelap dan ya. Wanajini minal qaumiz zalimin. Ya Allah selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Nah itu. Ini contoh teladan iman. Dari siapa? Istri Fir'aun, yaitu Asiyah. Nah, yang kedua contoh tauladan iman bagi kaum orang-orang beriman, terutama bagi kaum wanita yang beriman itu adalah siapa? Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kanat minal qanitin. Ya, contoh tauladan iman bagi orang-orang beriman itu siapa? Maryam putri Fir'aun, putri Imran. Ya, Maryam putri Imran ini, ya, dia adalah keponakan dari Nabi Zakaria. Imran itu saudara kandungnya Nabi Zakaria. Ya, Zakaria tidak punya anak, belum diberikan anak, ya, sudah tua.
Istrinya juga sudah tua, minta terus kepada Allah, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doanya Nabi Zakaria. Bukan Rabbi habli minas salihin. Kalau Rabbi minas salihin itu doanya Nabi Ibrahim. Tapi kalau doa Zakaria, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, minta terus. Belum diberikan oleh Allah Ta'ala, baru ketika ada ya saudara laki-lakinya Imran ini kemudian dikaruniakan putra dari sang istri, yaitu Hannah putri siapa namanya saya lupa, itu ada dan riwayat. Hannah ini istri Imran, kemudian hamil, mengandung, besar, orang tuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku bernazar, apa yang ada di dalam perutku ini, bayi yang ada di dalam rahimku ini, kalau dia lahir nanti, aku berharap dia lahir sebagai anak laki-laki. Untuk apa anak laki-laki yang lahir? Muharraran, nazartu laka ma fi batni muharraran, dia akan aku wakafkan untuk mengabdi kepadamu dan mengabdi di rumah ibadah ini. Di mana rumah ibadah itu? Itulah Baitul Maqdis, itulah yang sekarang menjadi Masjidil Aqsa. Jadi cita-cita orang tuanya Maryam itu, sebelum Maryam lahir, ya, cita-citanya anaknya supaya apa? Jadi merebot masjid. Assalamualaikum. Halo. Woi. Ada nggak ibu-ibu sekarang punya cita-cita anaknya jadi merebot masjid? Pak Ustadz, apaan sih merebot masjid? Emang berapa gajinya? Gajinya lillahi ta'ala. Anak saya mau jadi, saya pengen bentuk dia jadi dokter, Pak Ustadz, keren dokter. Saya pengen anak saya jadi insinyur. Pengen anak saya jadi pengusaha, pedagang. Ya, pengen anak saya jadi pemilik tambang. Nah, itu. Ya. Enak Pak Ustadz, apa masa anak cita-cita jadi merebot masjid? Apalagi Masjid At-Taqwa lagi katanya. Nggak ada yang kenal Pak Ustadz itu nggak perlu tinggi-tinggi. Ya. Merebot itu cukuplah kelulusan SD. Merebot cukup lulus SMP, yang nggak punya kerjaan, terakhir pekerjaannya cari aja lowongan kerja jadi merebot. Nah itu cara pandang keliru itu. Ya. Bagaimana seharusnya orang tua mencetak dan mendidik anak-anaknya menjadi orang yang saleh mengabdi kepada Allah? Silahkan Bapak Ibu menjadikan anaknya, mengarahkan anaknya jadi orang hebat, memiliki pangkat kedudukan yang tinggi. Silahkan jadi insinyur, silahkan jadi pengusaha, silahkan jadi polisi, silahkan jadi TNI, silahkan jadi dokter, silahkan jadi profesi-profesi yang gajinya tinggi. Tapi anak itu jangan hanya sibuk memikirkan dunianya. Ibu dan bapak harus menanamkan ke dalam diri anak-anak itu, kalau sukses nanti nak, kamu jangan hanya kerja sibuk untuk dunia, tapi kamu wajib jadi pengurus masjid. Insya masjid yang nggak maju itu rata-rata orang nggak berpendidikan pengurusnya. Betul? Iya. Kalau orang yang ngurus masjid itu profesor, yang ngurus masjid itu pengusaha, yang ngurus masjid itu insinyur, yang ngurus masjid dokter, yang ngurus masjid pedagang, yang ngurus masjid profesi-profesi hebat, maka masjid itu nggak ada yang kekurangan biaya. Betul? Nggak ada masjid yang pasang kenceleng di depan tengah jalan itu.
Saya berapa kali sering saya keluar kota itu, daerah-daerah itu. Masjid mau bangun minta kenceleng di tengah jalan, malu-maluin. Emangnya kita kekurangan orang kaya apa? Ya? Emangnya nggak punya jamaah uang? Ya, jangan minta-minta pinggir jalan begitu. Malu kita. Jaga marwah Islam ini, ya. Nah, kalau yang ngurus masjid ini jamaahnya itu orang hebat-hebat, digerakkan oleh orang-orang hebat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh, didikan dari orang tua yang baik. Oh, masjid kita makmur semua itu, Pak. Masjid kita jadi percontohan semua. Ya, masjid punya klinik. Kenapa? Ada dokternya di situ. Ya. Masjid ada buka usaha ini, buka usaha itu, ya. Sehingga apa? Makmur, bisa operasional masjid ditutupi oleh usaha-usaha yang ada di dalam masjid itu. Kenapa? Yang ngurus masjid orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang berpendidikan. Itu. Ya. Jadi anak-anak kita itu harus kita tanamkan nanti jadi orang sukses. Ya, jangan menjauh dari masjid. Urus itu masjid. Jangan sampai ada masjid terbengkalai. Kalau satu masjid sudah berhasil, sudah sukses, makmur, maju masjidnya, punya amal usaha, punya televisi, punya radionya, punya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan maslahat buat rakyat banyak, ya, bisa memberikan MBG buat masyarakat sekitar. Insya Allah. Mungkin MBG-nya pertama baru makan bubur gratis. Singkatannya MBG. Nanti meningkat lagi, Senin Kemis buka puasa, kasih MBG lagi. Makanan berbuka gratis. Insya Allah. Ya. Anak-anak duafa yang ada di sekitar masjid yang nggak sanggup, nggak mampu sekolah dibiayai oleh masjid. Insya Allah. Yang sakit, ya nggak punya BPJS diurus BPJS-nya, iurannya ditalangi oleh masjid. Ada orang datang ke masjid kehilangan motornya, ya, jangan ada tulisan pengurus masjid, barang hilang di masjid, pengurus tidak bertanggung jawab. Salah itu. Kalau ada jamaah, baik jamaah tetap atau jamaah singgah datang ke masjid, ibadah di masjid, dia nyaman di masjid, barangnya kehilangan, pengurus masjid yang baik tidak boleh lepas tanggung jawab. Tapi dia harus mengatakan semua barang kehilangan jamaah di masjid akan ditanggung dan diganti utuh oleh takmir masjid. Itu baru keren masjidnya. Insya Allah. Ya. Ya. Nah, oleh sebab itu, yang ngurus masjid ini harus orang-orang baik. Itulah cita-cita orang tuanya Maryam. Ya, Imran, saudara Zakaria, dia berdoa kepada Allah, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, terimalah harapan aku, doaku ini. Innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha, ketika lahir, ya, istri Imran melahirkan anaknya, ternyata yang lahir itu adalah perempuan. Falamma wada'atha qalat inni wada'tuha untha. Kaget dia, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Yang lahir adalah anak perempuan. Ya wajar, karena dulu orang zaman dulu belum tahu, nggak ada USG. Ya, nggak tahu, nggak bisa periksa ini jenis kelaminnya apa yang ada dalam kandungannya, kan ya? Ya kan baru kita tahu jenis kelamin anak yang akan lahir itu kan baru zaman-zaman sekarang. Ya. Saya dulu nganter istri itu periksa kehamilan. Oh itu, ya. Buka bajunya. Lihat perutnya. Ah, dikasih dioles-oles apa itu ya?
Terus diperiksa, wah itu Pak ini. Ya makanya saya kalau ke dokter kandungan periksa itu harus dokter yang nangani harus perempuan. Ya nggak mau lah istri saya dipegang-pegang sama dokter laki-laki. Iya, jangan sembarangan. Ya. Harus pilih-pilih dokter itu, jangan itu cari yang paling bagus, ya cuma dokter laki-laki. Enggak, saya mau cari yang dokter perempuan. Nggak apa-apa udah tua juga, lebih bagus dokter yang udah tua perempuan daripada laki-laki. Ya, kalau urusan apa? Kehamilan, ya, dokter kandungan, dokter obgyn, gitu. Ya, itu zaman dulu nggak ada, kita bisa tahu jenis kelamin di dalam kandungan kita, tapi sekarang kan sudah mudah ya diketahui. Nah, ketika itu falam inni wada'tuha untha, ya, kaget Imran ini, istrinya juga kaget, ternyata yang lahir ini adalah apa? Anak perempuan. Qalat inni u'idzuha bika ya minasyaitonir rajim. Dia pasrah, dia terima keputusan Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya seorang anak perempuan, dan aku memohon perlindungan kepadamu untuk menjaga dan melindungi anak ini dari gangguan syaitan yang terkutuk. Subhanallah. Maka anak ini yang bernama Maryam kemudian diasuh oleh Zakaria, pamannya sendiri. Kenapa? Karena dia mengharapkan putra, mengharapkan anak, belum dikasih anak oleh Allah. Makanya ya Zakaria waktu itu sebagai imam, pemimpin, imam besar Masjidil Aqsa, jabatannya waktu itu. Dia yang memimpin jamaah untuk sholat, memimpin jamaah untuk ibadah. Dan karena janji kadung sudah dikeluarkan nazar dari orang tuanya Maryam ini, maka Maryam ini tetap didedikasikan, diwakafkan untuk mengurus masjid, membantu pekerjaan siapa? Pamannya, yaitu Nabi Zakaria. Maka hadirin dirahmati Allah, ketika kita baca Al-Quran, semua disingkap di dalam surat Ali Imran. Ya, ketika Zakaria satu waktu memasuki, ya, ingin memeriksa kondisi siapa? Maryam. Dia melihat di tempat mihrabnya Maryam ini ternyata turun hidangan dari langit, dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terkejut. Maka dia memohon kepada Allah agar diberikan karunia anak yang soleh atau solehah kalau lahir nanti perempuan seperti Maryam. Barulah Zakaria berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi urutannya seperti itu, ya. Minta kepada Allah. Kenapa? Karena melihat bagaimana ini anak perempuan saja bisa hebat seperti ini. Bisa menjadi hamba yang dekat kepada Allah, berkhidmat kepada agama Allah, kemudian diberikan kemuliaan oleh Allah dengan apa? Turunnya hidangan dari langit. Maka itu Maryam ini dijaga dalam pengasuhan yang baik dan benar dari kedua orang tua dan pamannya, sehingga apa? Ketika dia dewasa menjadi wanita yang apa? Ahsanat farjaha. Disebut dalam surat At-Tahrim tadi, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, yang sanggup menjaga kemaluannya, tidak mengumbar syahwatnya, tidak mengumbar auratnya, dia menjaga kesucian dirinya dengan kuat. Itulah makna ahsanat farjaha. Fanafakhna fiha min ruhina, maka Allah kemudian berkehendak untuk apa? Meniupkan sebagian dari ruh, ya, kepada Maryam, sehingga dia dapat apa? Mengandung dan memiliki seorang putra yang kemudian lahir, diberi nama Isa putra Maryam. Maka dari kisah Maryam ini kita belajar
hukum sebab akibat itu hanya berlaku atas manusia biasa, tapi manusia tidak bisa pernah membatasi kekuasaan Allah. Allah itu menciptakan Adam, tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya. Bisa tidak? Bisa. Adam diciptakan Allah dari apa? Dari tanah. Ya. Kemudian hadirin rahmati Allah, Allah menghadirkan putra Maryam yaitu Isa tanpa ayah. Ya. Untuk apa? Agar manusia memahami bahwa kekuasaannya itu tidak tunduk kepada logika makhluk. Ya. Sebab itu inilah hukum Allah. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Ya, sebagian ruhnya tetap ditiupkan karena terjadinya pembuahan itu. Ya, ini hukum Allah. Memang pembuahan itu dari laki-laki kepada perempuan, barulah lahir keluar janin tunas yang akan kelak menjadi anak manusia. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah tidak memerlukan adanya pembuahan laki-laki kepada perempuan, cukup dia dengan meniupkan ruhnya ke dalam rahim seorang wanita suci, yaitu Maryam putri Imran. Kenapa? Allah tidak terikat oleh hukum alam. Allah tidak terikat dengan hukum sosial. Tapi sebaliknya, dia maha kuasa atas segala sesuatu, dan itu menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pelajaran dari kisah Maryam ini apa? Kita belajar bahwa dari doa kedua orang tua, ya, doa yang menembus langit, doa yang menembus aras, itu sangat bermanfaat untuk kebaikan anak cucu kita kelak. Sebagaimana doanya orang tua Maryam, ibu bapaknya berdoa, ya, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu untuknya dan keturunannya. Nah itu. Jadi kalau kita doakan anak, jangan tanggung-tanggung. Jangan doakan anakku fulan saja, tapi doakan anakku dan keturunannya nanti. Insya Allah. Ya. Itu doa ini sering diajarkan Al-Quran seperti itu. Ya. Makanya Al-Quran mengatakan akan lahir Ishak, dan setelah Ishak ada Yakub. Padahal Ishaknya juga belum lahir. Itu untuk apa? Memberikan bisyarah, kegembiraan. Ya, memberikan harapan di masa depan. Maka kalau kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak kita, jangan cuma sebut anak kita yang sekarang ada, tapi sebut dengan keturunannya nanti. Insya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu doanya. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami dan pasangan-pasangan kami, dan juga anak cucu keturunan kami. Oh, itu doanya luar biasa. Menjadi apa mereka? Menjadi penyejuk mata hati kami, dan jadikan kami sebagai lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Ya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu, ya, Allah itu menjaga kita dalam kesucian, menjaga Maryam dalam kesucian itu berkat apa? Berkat doa orang tuanya. Lalu kemudian dari rahim Maryam lahir seorang nabi yang mulia, yaitu Isa ibn Maryam, salah satu rasul terbaik yang membawa cahaya bagi umat manusia. Itu juga karena apa? Karena berkah doa dari kakek dan neneknya. Dan sebelum Isa lahir, itu kakeknya sudah berdoa apa? Aku doakan untuk anak keturunan Maryam ini apa? Minta perlindungan, jangan diganggu oleh syaitan. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu doa yang paling asas bagi orang tua. Kalau mendoakan anak, nomor satu, ya Allah, mintalah, jagalah anakku ini dari godaan setan. Udah cukup. Ya.
Yang lain-lain minta pada Allah bonus. Ya, minta rezekinya bagus, kerjanya bagus, prestasinya bagus, ini dan itu sebagainya. Tapi minta nomor satu apa? Dilindungi dari setan. Mudah-mudahan kisah Maryam ini dapat menginspirasi kita semuanya, dapat memberikan pelajaran dan hikmah yang baik untuk kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengabdi dan menghambakan dirinya kepada Allah dan agama Allah. Masih banyak sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari Ibunda Maryam, tapi waktu kita tidak mencukupi. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang, insya Allah. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa.
Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui. Petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu. Dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.